Ini pertama nih di Bandung. Ini satu pertama. Ya, di Wandi Tato. Itu ayah saya nanya, ini tato asli apa bukan? Dikira ini ya kali. Kiranya tempelan. Nah, kebetulan kita memang kan mengumpulkan yang namanya pasukan tato Borneo ini Untuk menjadikan wadah. Iya. untuk menjadikan wadah. Tujuannya pasukan tato Borneo ini untuk menjadi wadah sebuah seni Iya. apapun. Jadi sekitar 1 bulan ini baru berdiri, itu saja kita sudah 250 ya kurang lebih. 250 Anggota. Adil kata Nuno bacura min kak saruga bas sengat kak jubata. harus Selamat datang di Wacanda Wacana. Wawancara bercanda tapi bukan hanya sekedar wacana. Ada Bang Tua Tato di sebelah kanan saya, Bang. yuk. Asli emang namanya Bang Tua, Bang. Ya, Bang Tua. Jadi nggak asik, Bang, kan? Jadi aslinya Nggak, jadi nggak asik. Udah kita obrolkan, tapi kita obrolkan lagi kan? enggak apa. Nggak apa ya, nggak apa ya. Oke, Saya Bang. jawab dengan setulus hati. Ya, oke Bang, lanjut Bang. Nama asli tuh emang Bang Tua kah? Atau emang nama Ya. panggung ya? Nama asli saya tuh kan kepanjangannya Manda Tua Anugrah Batubara. Panjangnya Anugrah Batubara. Batubara Batubara. kan? Anunya Batubara. Bukan. Anugrah Batubara. Nah, jadi ada arti. Iya, dari arti nama-namanya. Mandailing Daya. Wis. Terus Tua. Tua. Berkah. Kalau berkah, artinya yo ya betul, ya. berkah ya. Batubara. Batubara. Marga. Oh, marga. Oh, Batak juga Bang. Batak. Batak ya. Oh. Sedikit Batak. Oh, sedikit Batak lah ya. Nih Bang, teman-teman di di luar kan pengen tahu juga nih keseharian Bang Tua dan juga bagaimana sih Bang Tua punya ini sampai punya studio tato sendiri kan dari awal karir merintis tato dan bisa tato itu diterima sama stigma masyarakat. Gimana ceritanya Bang? Jadi ceritanya dulu begini. Nah, begitu. Agak dramatis ya, Agak biar ini ya terus lanjut. Tapi dulu kan. Jadi ceritanya dari tahun 2008 Oh, ya 2008 saya tuh dulu kuliah kuliah di sini di apa di Bandung. Di Bandung ya. Nah, namanya UPI kan, Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, di UPI. Nah, jadi saya dulu di sana kan jauh dari orang tua. santai. Kehidupan bebas. Jadi Underground lah ya, underground sekali. Jadi biar nggak panjang-panjang cerita, Hmm. saya banyak berteman dengan yang Tunggal namanya orang-orang tato, anak tato, anak seniman-seniman punk, tato yang lain kan. anak punk. Bahkan saya juga sempat ikut Vespa kan. Woi, pernah ikut Vespa juga. Sampai sekarang masih enggak motor? Motor udah nggak ada, Motor. udah wafat. Terus Bang, lanjut Bang. Jadi di sana lah saya dapat inspirasi bagaimana caranya saya harus bisa nato. Oh, dari 2008 tapi 2008 emang pernah tato enggak? Udah tatoan kan? 2008 saya begitu belajar, saya juga minta ditatokan waktu itu kan. Minta ditatokan. Awalnya saya memang ada sejarah dari om saya juga penato. Oh, juga Ya. tapi memang dari daerah seni tato. Iya, jadi saya punya inspirasi dari om. Teman-teman juga yang ada di kampung di Landak itu termasuk Bobby kan. Ya. Penato. Jadi begitu saya kembali ke kuliah, nah saya makin Diminati. penatonya makin diminati. Akhirnya Terjadilah perjalanan tato. Dan juga nih, kan abang kan baru pertama belajar nato kapan dan tadi kan udah jawab nih. Ya. Orang yang pertama kali ditato siapa sih Bang? Yang pertama kali yang mau korbanin nih kulitku nih tato ini. Seingat saya namanya
Ya Hardiansah. Bener terus. Serius. Ya, dia orang yang Ya Hardiansah. buat Ya Ardi ya. Ya Hardiansah. Itu panggilannya kalau di kampus tuh Alu. 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 Kebetulan dia Jadi orang di apa di Bandung juga di Jawa Barat juga. kuliahnya sama. Hmm. Kebetulan satu daerah kuliah di tempat yang sama. Tuh. Jadi kita dikumpulkan di satu asrama Landak. Di situ tempat kumpulnya tuh. Dan juga nih bang, ini kan ada nih kayak ada baju yang sekarang nih ya. Oh ya, pasukan tato Borneo nih. Ya, jadi itu ini ada sejarahnya juga. Ada juga sejarahnya, banyak sejarah ya. Sebenarnya ini baru berdiri. Jadi awalnya saya ini ikut organisasi ini sih sebenarnya awalnya Indonesian Subculture. ISC. ISC ini Indonesia. Ya. Terus kebetulan saya dipercaya sama presiden ISC gitu ya. Oh iya, yang bikin festival juga kan di sini. Festival di 2014 ya? 2014. Saya juga dipercaya beliau, kebetulan dia teman saya kan. Waktu juga kuliah di Bandung pernah ikut event tato kita. Jadi ketemu, kenal, jadi sahabat. Begitu saya kembali ke kampung, saya dipercaya menjadi chapter di sini untuk Landak ya. Terus lanjut, begitu saya chapter Landak di sini, dari mulai 2014 saya bikin event. Oh iya, yang kemarin kan pertama ya? Ya, pertama kali juga. Kalbar sebenarnya. Pertama kali Kalbar. Di Kalbar Landak yang ngadain. Hebat juga ya. 2014, 2015, 2016 kita mulai lagi kalau nggak salah. Mulai lagi. Jadi 2 kali event. Setelah yang kedua, yang ketiga. Benar. Yang ketiga. Aku yang nggak mampu ini ya. Wawancara kan. Ya terus banget bang. Ketika yang ketiga, festival tato tadi. Ya, itu udah nggak ada lagi. Mulai senyap. Karena ya teman-teman udah pada nikah, udah nggak sempat yang namanya mikirkan organisasi. Saya juga keteteran karena saya sendiri. Oh iya betul. Jadi saya fokus dengan studio saya sendiri. Dan akhirnya baru-baru ini juga 2020 ini terbentuklah pasukan tato Borneo ini. Baru saya bentuk lagi. Jadi kemarin udah pernah ada. Cuman itu dulu namanya masih ISC ya. Indonesian Kultur. Iya, berpayung di ISC. Dan aku gak tegang nih bang. Enggak apa ya. Kita santai-santai ya bang. Belum ngopi ya? Oh iya, ngopi nih bang. Minum dulu bang. Oh ini Blue Nine. Enak bang. Di rumahku kulkas semua isinya Blue Nine bang. Setelah saya minum Blue Nine, belum diminum kan? Tenaga saya menjadi kuat. Nah kan? Baru pertama kali saya minum air putih nih. Oh iya, yang mana ini? Yang rasanya seperti ini. Aduh. Aku yang makan nih. Aduh. Kalau bang minta rokok bang. Minta rokoknya boleh. Itu santai-santai ya bang. Kita enjoy. Bukan kayak apa? Itu enggak mau kayak wawancara bang sebenarnya. Enggak kan mau kayak wawancara formal kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi tadi awalnya kita udah tegang nih. Jangan tegang. Jangan boleh. Berdosa. Yang ku heranin juga bang ya. Biasa kan nih tukang tato ya. Tukang tato sangat ingin sekali memenuhkan badannya tuh semuanya gitu. Pasti kebanyakan tuh ada juga sih tukang tato yang enggak mau tatoan atau sedikit tatonya. Cuman kan kebanyakan. Ini kan kita bilangnya kebanyakan nih. Kenapa sih abang terinspirasi buat nato sebelah badan abang? Ya, jadi gini. Kebetulan saya ini sebenarnya udah nggak tahan lagi di tato. Ceritanya. Saya udah nggak mampu lagi ditato. Jadi saya nih buat tato saya mampunya kalau saya natokan diri saya sendiri. Iya. Saya natokan diri saya sendiri baru saya mampu. Jadi
kalau kita pakai kaca, ini kan saya nato sendiri bagian sini kan. Sendiri tuh Iya. yang di muka. Nah, ini sendiri kan. Oh. Jadi kalau di kaca kan bisa, ini kan sebelah kanan. Jadi gini ngambilnya masih bisa ngelihat. Tapi kalau sebelah sini kan agak susah nih. Tapi kaca, oh ya. Susah ngambilnya, susah. Tapi nanti saya usahakan. Itu semuanya. Nah, itu Ini sih keren bang. Tapi asli dari banyak nih bang. Tapi memang sebelah memang satu ya atau enggak? Memang rencananya pengen full. pengen full ya. Nah, pengen full. Jadi memang masih belum ada waktu. Dan ya kalau bikin tato itu memang mood memang harus bagus ya, harus bagus. Mood harus bagus. Iya, karena kan seni gambar. Jadi kalau mood kita kurang atau kita lagi enggak terlalu maksimal moodnya, pasti itu akan rasa sakitnya tuh luar biasa. Nah, makanya saya pas momen-momen tertentu saya bikin. Oh. Tapi memang asli bang. Kalau saya lihat kan, aduh, ada Spiderman ya kan? Bukan. Apa ini? Bukan Spiderman. Ini sebenarnya jenis tatonya bio ya. Bio ya. Kira Spiderman loh bang. Karena kan aku awam nih tentang tato. Aku nggak tahu. Aku nggak tatoan juga. Iya. Ini bio. Bio ya. Nah, ini bio. Memang dia kayak berjaring-jaring. Ini karena ini belum diblok. Oh, jadi ini bisa diblok juga nih? Bisa diblok. Ini kan selang-selang gitu. Selang-selang ya. Bio. Jenisnya. Tadi aku nggak bisa berhenti ketawa bang. Tapi lucu banget nih. Pantas ya. Sekarang keanggotaan ini untuk tato ada berapa banyak untuk jadi kita sebenarnya kalau dihitung memulainya itu sebenarnya 3 bulan yang lalu. Dari 2016 dan sekarang baru dimulai lagi ya. 3 bulan yang lalu saya kumpulkan kawan-kawan, saya nilai yang loyalitasnya tinggi, ada 25 orang begitu ya. Jadi ketemulah bulan kemarin 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu. Jadi saya tempa dulu, saya nilai dulu ya. Saya tempa. Jadi siapa nih yang cocok? A plus B C M. Jadi 2 bulan saya menilai. Akhirnya bulan kemarin saya ngomong sama kawan-kawan atau saya rapatkan, kayaknya kita cocok lah nih kita bikinkan satu grup. Lebih saya sebut grup. Kenapa? Alasannya? Kenapa? Jadi kalau kita pakai organisasi mungkin dia lebih kental dengan perizinan. Ya, perizinan, terus juga sosialisasi mereka kan. Badan hukum dan lain-lain. Cuman ini kita memang enggak pakai itu. Jadi lebih ke pertemanan saja. Hanya untuk perkumpulan ini sesama pecinta tato dan juga anak-anak seni kreativitas. Dan kalau mau tahu juga ya Bang Tua kreatif loh. Produksi ini ya Bang. Ini nih. Apa nih? banyak barang-barang buatan kita ya. Ini produksi sendiri nih, rumahan ya. Produksi rumahan ini kita buat mandau juga. Ini apa? Pedang. Ini pedang nih. Kayak ini ya. Ini mandau cuman belum jadi semua nih. Ini baru mau proses finishing. Ya, yang jadi udah pada laku. Oh, dijual juga. Ya. Dijual juga ya. Kita jual untuk anak-anak yang seni kreatif ya. Dijual juga. Kawan-kawan di anggota ini memang kita ajak untuk sambil nongkrong, tapi bisa mendapatkan hasil. Oh iya, dari seni ini ya, dari seni yang seperti ini. Ya. Tuh satunya Bang. Oh ini keren nih. Ini sebenarnya bukan yang buat ini, cuman dia nitip, minta ditajamin lagi. Nah ini saya balut ini, karena nanti waktu kita udah dimengkilatkan, dia harus disepuh. Ini sepuh juga. Harus disepuh, jadi ini harus dibalut karena kan ada rambut nanti terbakar. Ini tengkorak asli. Nah ini tengkorak asli ya. Nah, dari zaman
neneknya dulu. Neneknya dari zaman neneknya kerak dulu ya. Neneknya taring babi. Ya ini ya banyaklah aksesorisnya kan. Terus gila kreativitas tatoan juga, ukir juga ukir sendiri nih bang. Iya. Kayak ukirannya nih ukir sendiri nih, ini kan ada ukirannya nih. Ya kita kalau ngukir juga ukir sendiri, ada orang-orangnya. Ada juga orang-orang ukir. Ada. Di sini. Ada ya. Tuh teman-teman kalau ingin melanjutkan seni-seni ukirnya, punya bakat-bakat kreativitas tentang ukiran, yuk datang di sini. Gabung. Seni ukir juga, seni lukis juga ya. Iya lukis juga. Juga seni pahat. Aduh, ini apa sih namanya? Kalau begini kerajinan rumahan ya. Sajam. Kerajinan membuat sajam dan juga ini dijual ya. Dijual loh. Ya. Dijual. Jadi kalau mau ada satu kukri. Biar dilihat kawan-kawan. Tahu. Oh iya, pengen lihat dalamnya nih, Bang. Oh, dalamnya. Lihat dalamnya dulu. Jadi ini semuanya kan biasa kualitas nih. Belum disepuh ya. Ini belum disepuh, ini baru setelah ditempa ya. Ini kukri. Ini kukri namanya. Kukri dari Thailand. Oh, bukan belajar dari ini aja. Dari Indonesia. Cuman Thailand juga dipelajari. Ya. Supaya nganu. Biar tak ngono ya. Jadi kita bikin ciri khas orang kita. Oh iya ini ciri khasnya di sini. Ini kan bunga-bunganya punya orang Dayak ya. Iya. Jadi kita bikin ciri khas orang kitanya di sini. Jadi artinya pedang kukri walaupun ya aslinya dari Thailand tapi dibuat sama orang Dayak. Betul. Gitu. Dan ini juga Bang ya. Aku tuh ngeblank. Ini HP-nya mati. Jadi nggak ada pertanyaan semua di HP. Tapi nggak apa santai. Aku tetap bro. Aku yang nanya. Ya. Jadi kalau dari abang sendiri lah Bang ya. Tentang anak-anak seni di sini. Ya. Pengennya tuh kayak gimana lagi? Sekarang kita lihat anak-anak seni di sini. Mungkin karena COVID juga sih kali ya. Ya. Kan? Jadi sebenarnya sih kalau untuk masalah anak seni, kalau di sini kendalanya hanya penjualan ya. Pemasaran ya. Tapi kalau misalkan ada investor yang mau masuk buat memasarkan dan bikin kerjasama lah. Itu lebih bagus. Nih. Cuman kalau untuk daerah kita sendiri mungkin akan lebih bosan ya barang ini. Karena di kita nih banyak pengrajinnya tuh banyak. Jadi mungkin orang kita agak gimana ya? Rata-rata bisa buat. Iya betul sih, tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti kalau generasinya udah ini, kita kan harus ada ini generasi juga. Ya. Apalagi kan yang generasi. Kebanyakan sekarang di apa namanya di lingkungan kota pun anak-anaknya ini agak kurang meminati suatu seni, khususnya seni ukir lah. Iya. Jadi mungkin menanggapi soal itu. Ya kebetulan kita memang kan mengumpulkan yang namanya pasukan Tato Borneo ini untuk menjadikan wadah. Untuk menjadikan wadah. Tujuannya pasukan Tato Borneo ini untuk menjadi wadah sebuah seni apapun. Benar. Iya betul ya. Benar. Poin luar. Pas. Jadi maksud saya di sini kita sambil ngumpul bisa mendapatkan hasil. Iya. Betul tuh. Memang kita kan di sini banyak kan anggota tuh banyak. Iya. Jadi sekitar 1 bulan ini baru berdiri itu saja kita sudah 250 ya kurang lebih. 250 anggotaan lu 250 selama 3 bulan. Iya. Masih bisa bulan. Satu bulan. Tong brengsek kameramen kan. 2 kali 3 kali sampai dia belum kawin. Kalau dia udah kawin dia profesional nanti. Apa? Oh iya. Bisa. Tunggu dia udah kawin. Jadi mau tanya apa lagi? Banyak ya. Silakan. Apa namanya? Dulu lah pas abang nato badan. Orang tua ada pernah nggak ngelarang? Kayak ini ya, aku nanya ya dalam juga. Kalau menanggapi soal itu ya, jadi begini. Orang tua saya sebenarnya kita kan Muslim ya. Yes. Ayah saya kan Batak Muslim. Batak Muslim ya. Ibu saya memang orang Dayak, Kanayan. Jadi masuk
Islam gitu ya. Jadi orang tua saya, karena bapak saya lama di sini, dia udah paham budaya sini. udah paham budaya dan juga kultur di sini ya kan. Iya, walaupun dia kuat di agama. Nah, dia kuat di agama memang, tapi begitu lihat saya buat tato ini kan pertama kali saya buat yang ini ya. Yang ini Ini pertama nih di Bandung. Ini satu pertama. Iya, di Wandi Tato. Kalau masih buka wanita masih ya? Sampai sekarang dari 2008, 2009, 2008 sampai sekarang masih. Karena seni tato nggak bisa ini. Iya. Jadi saya buat di Wandi Tato. Itu ayah saya nanya, ini tato asli apa bukan? Dikira ini ya kali. Dikiranya tempelan. Saya bilang ini asli. Saya pikir akan dimarah karena kan ya tahu lah kalau orang Batak kan agak ikannya tuh agak garang. Terus ternyata karena saya orangnya sifatnya mungkin lebih saya usahakan untuk jujur gitu kan. Iya, dalam hal apapun. Agak polos. Ya. Agak polos. Jadi saya bilang ini tato asli. Tapi tanggapannya malah dari Bapak hanya senyum. Nah, itu. Oh iya. Jadi penyemangat. Jadilah seperti ini. Setelah dia senyum, saya pikir saya balik lagi kuliah nih, saya tambah lagi. Terus begitu saya seingat saya 2000 berapa ya gitu ya. Saya pulang 2012 apa ya? Saya kembali, saya putus kuliah saya. Nah, saya nggak fokus dan akhirnya memutuskan putus kuliah. Itu udah semester 9. Udah mau semester akhir. Kok jadi saya kembali, ya itu masalah pribadi. Masalah pribadi. Akhirnya saya kembali ke Kalimantan dan meneruskan seni tato. Gila, dari awal tato pertama. Ada tato pertama juga nih bang. Nggak mau di blok nih tato pertamanya. Kayaknya kenang-kenangan ya. Suatu saat bakalan nggak tahu juga. Kayaknya suatu saat nggak tahu lah apa yang terjadi lah. Karena inspirasinya kalau penato itu dia kalau mau nempelkan sesuatu di badannya mungkin dia lebih ngelihat apa ya, hal baru. Mungkin ini zaman dulu kan seperti ini yang lagi ngetren. Iya nih sampai sekarang pun ya. Jadi yang sekarang kan nanti apalagi itu ada realis apa gitu. Banyak jenis-jenisnya. Banyak jenis. Kok yang di leher bang tatonya? Tato sendiri juga? Ini ditatokan. Nah, makanya saya nggak kuat. Makanya saya nggak kuat. Leher bang ya? Sampai anunya. Pokoknya anu. Kalau saya pakai celana pendek saya buka nih. Nunjukin ya kan? Nanti kawan-kawan bisa anu kan? Dan juga nih bang, ini kayak gini nih. Nih. Seni. Ini kayak saya dudukin sekarang nih. Kursi ya. Jadi ini kemarin kebetulan, nah saya cerita lagi sejarahnya. Kemarin kebetulan saya sebut aja ya. Saya sebut Bapak Sekda kita, Bapak Vincentius, Pak Vincentius yang Sekda Landak. Dia mensupport dia untuk kreativitas di taman kota kita, Taman Kota Intan. Jadi dia suruh saya melalui Bang Onop ya. Bang Hendri kan. Tolong disupport itu kawan-kawan anak-anak tato yang punya kreativitas di bidang seni dekor taman, ya kan? Jadi dikumpulin. Ternyata di sini di Taman Kota Intan juga ada terrealisasikan. Iya, sebagian kita buat kursi, ya kan? Kursi dari ban, kayak ban mobil apa segala macam yang sekarang udah ada ya kan? Iya banyak tuh. Di pasar enggak bang? Sebenarnya sih kita awalnya waktu itu enggak dipasarkan. Hanya untuk hiasan taman. Jadi kesini
gara-gara COVID kemarin, Mm-mm. COVID jadi di stop karena Riset dulu ya. biaya Pemda kan udah dialihkan gitu kan untuk pembantuan COVID ya, stop sampailah saat ini. Jadi karena di situ anak-anak udah ya hitungannya udah nggak ada uang rokok ya. Iya betul Saya betul. pikir Gerak pun ini ya alamiah lah, alami. Eh, Pak Vincentius juga mensupport, Bapak Sekda kita juga ya, mensupport sangat seni mensupport. kreativitas seperti ini ya. Ya, sangat Wah, mensupport. respect untuk Bapak. Kalau Bapak nonton ya, Nah, Pak, amin. respect Pak. Nah, jadi itulah sejarahnya saya buat ini jok dari ban bekas. Dari ban-ban bekas. Ban bekas ini saya dapatkan dari bengkel teman-teman yang ada di Oh ya, usaha. sekitaran. Kita minta gratis dari mereka, nggak ada beli sama sekali. Jadi desain lain-lainnya itu ya kita sama-sama dengan kawan-kawan Berbaur juga. Akhirnya bisa buat dan bahkan memenuhi pesanan juga. Dan sekarang dipasarkan kalau untuk ini. Sebenarnya kami gimana ya, kalau ada yang pesan kami buatkan. Aduh, yang mau pesan kayak ini senjata tajam buat hiasan juga ya kan, mandau apa segala yang mau tahu kultur seni daerah di sini Dayak lah ya khususnya ya. Ini ada mandau juga untuk seni kreativitas yang lain nih kayak daur ulang nih. Ini ada kayak ban-ban bekas ya, dan juga buat anak-anak seni ukir yang mau datang nih di studio Bang Tuah. Ya, bergabung. Kita gabung bareng, kita bikin satu ini ya, satu gerakan wadah baru ya. Ya, satu wadah. Jadi sekarang kita yang terbaru lagi mengumpulkan anak-anak yang pandai nyablon. Oh, juga untuk anak-anak yang bisa nyablon desain juga. Ya. Jadi pada intinya saya ceritakan lebih jelas ya. PTB atau Pasukan Tato Borneo itu saya bentuk pada intinya hanya untuk bisnis mereka. Iya, biar mereka juga bisnis juga, mengembangkan bakat mereka juga. Ya, di situ. Tuh. Jadi kita kelola. Udah disediain tempat dan juga disupport sama Pak Sekda kita, Pak Vincentius. Ya, buat teman-teman yang mau datang silakan datang langsung di studionya Bang Tua Tato. Alamatnya, Bang? Alamatnya Jalan Gusti Avanirani. Kalau sekarang apa ya? Iya, namanya berubah-ubah nama jalan sini ya. Gusti Avanirani, belakang gedung statistik. Rumah Blok H nomor 9. Wah, rumah Blok H Blok 9. Betul nggak? Ya, benar ya. Gampang sih tinggal tanya aja di jalur 2 tuh rumah Bang Tua ya kan. Ini makanya Bang kemarin kami kan punya rencana juga. Mas rencana kami pengen wawancara Bang Tua nih untuk perdana. Ini ngusik pertama nih, ngobrol so asik nih. Malah bagus. Ngobrol so asik pertama nih Bang. Saya malah enak. Ya, ini perdana kita juga bikin sesi wawancara kan, karena kita kepengennya tuh anak-anak masa yang muda-muda juga lihat. Ada juga loh yang seni kreativitasnya di sini, yang di luar juga tahu, memperkenalkan juga kan. Iya. Bang Tua lah yang pertama ini. Amin. Banyak sebenarnya senior-senior. Nah, maksudnya pertama yang kami ini kan, yang diwawancara. Kami pernah wawancara. Kami pengen lagi nih wawancara. Banyak. Teman-teman yang lain nih sangat pengen Bang. Kalau ada linknya bagi. Siap. Pasti nanti saya kasih tahu. Kalau ada linknya bagi. Saya kasih tahu nanti. Jadi saya jadi ngeblank gara-gara ini. Udah HP-nya mati lagi. Enggak apa-apa. Aduh, seputaran imajinasi aja. Enggak masalah. Jadi saya kasihkan ini Bang, kasihkan ngobrol sama Abang hanyut saya jadinya. Juga hanyut dan tenggelam. Tenggelam. Jadi apalagi ya yang belum saya angkat Bang? Belum ngopi. Oh iya, aku minum dulu Bang. Ngopi dulu. Kopi lo. Ngopi lo kita nanti dekat ya. Kita yang ngobrol santai Bang, bukan seperti sesi wawancara biasa loh. Bang, untuk pesan buat teman-teman seniman dan juga untuk teman-teman yang lain lah, khususnya anak-anak muda di Ngabang. Ya. Apa?
Jadi gini ya, saya ini sebenarnya bukanlah ahli di bidang tato dan ahli di bidang seni buat parang, pahat dan lain-lainnya, bukan. Jadi saya ini hanya mengumpulkan para ahli-ahli itu. Iya, disediakan wadah. Bahkan saya juga sebenarnya kalau untuk filosofis namanya tato yang genrenya tuh kayak misalnya yang udah tua ya, yang udah tua maksudnya tuh kayak tato 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 kultur. kultur zaman dulu ya. Tato Borneo itu kan udah tua sekali kan. Nah, Jadi jadi mau diangkat lagi. jadi saya tuh sebenarnya masih belum paham juga artinya apa sebenarnya. Saya paham cuman misalnya kayak bunga terong yang seperti ini, Oh iya. apa ya itu ada yang bagian untuk perantau, ada yang memang khusus dia Oh, seorang langsung. jawara. Oh gitu bang, memang ada filosofinya tuh. Kalau yang bunga Ada. terong. Cuman kalau untuk yang lebih kentalnya, yang lain-lain, motif-motif lain saya sebenarnya kurang paham. Cuman ya saya di sini hanya untuk mengumpulkan ya Wadah. kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang kreativitas yang lainnya juga bisa ngumpul di sini. Ya, Ya, ngasah lagi lebih apa? jadi pada intinya untuk kawan-kawan itu saya ngerokok dulu. di break dulu. Jadi untuk kawan-kawan itu yang punya kreativitas tinggi apa segala macam, Yuk gabung. yuk gabung di sini. Jadi saya hanya menyediakan wadah ya, menyediakan wadah untuk kalian berkreativitas di sini. Dan juga pemerintah mendukung kan, Pak Sekda mendukung, pemerintah Iya. Kabupaten Landak juga mendukung. Ayo kita gerak Iya. sama-sama kita majuin seni Daerah. daerah kita. Wah, pesan moral dari orang tua rupanya. Udah, ini kan kita udah ngobrol seputar tato udah banyak dan juga udah apa mau diwawancara sama kami nih bang. Iya. Terima kasih sebelumnya udah mau apa jadi abang bintang tamu perdana kami. Amin. Jadi semoga buat teman-teman yang punya apa niat lagi untuk berseni, ayo kita gabung kumpul di sini, kita kumpul di tempat satu yang wadahnya yang satu, kita bangun seni daerah, kita bangun semuanya. Bukan hanya kita dikenal dengan sisi negatif, kita juga ada punya posisi positif loh dari Kabupaten Landak. Ya. Yo, Bang Tua. Banyak. Terima kasih. Sip. Sama-sama. Oke, dah. Sip.